Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini aku mau membahas karakter anime yang aku gambar, yaitu Anya Fouja. Oh iya, aku sambil gambar ya. Anya Fouja adalah anak angkat dari Lloyd Fouja dan Yor Briar dalam anime Spy X Family. Dari penampilannya, Anya termasuk salah satu karakter yang paling lucu di sini. By the way, spoiler alert ya teman-teman. Anya punya kemampuan membaca pikiran orang lain. Sayangnya, sampai sekarang tidak banyak informasi mengenai kemampuannya, baik di manga maupun animenya. Kita hanya diberitahu bahwa kemampuan tersebut muncul secara tidak sengaja saat Anya menjadi subjek eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh sebuah organisasi misterius. Setelah kabur dari eksperimen tersebut, Anya hidup dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain sebagai yatim piatu, sambil mencari seseorang yang bisa menerima dan merawatnya dengan baik. Berkat kelebihannya sendiri, Anya hanya merasakan bagaimana sakitnya diabaikan oleh keluarga yang mengadopsinya. Pengalaman ini cukup untuk membuat mentalnya hancur dan meninggalkan trauma yang mendalam. Aku mau kasih tahu nih, ada beberapa fakta tentang Anya Fouja loh. Fakta pertama, Anya itu punya banyak nama, tapi nama aslinya tidak pernah disebutkan. Teman-teman pastinya sudah tahu bahwa Anya diadopsi oleh Lloyd. Lloyd mengadopsi Anya di sebuah panti asuhan kecil yang kurang terkenal demi menyelesaikan misi pentingnya. Lloyd sengaja memilih panti asuhan minor supaya latar belakang calon anaknya tidak mudah digali oleh siapapun. Dan saat Lloyd memilih Anya, kita juga diberitahu bahwa Anya sering keluar masuk panti asuhan dan sempat beberapa kali diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Karena itu, dia jadi punya banyak nama. Di antaranya Anya Levski, Anya William, Anya Klein, dan Anya Roche. Yang berarti nama asli Anya tidak pernah disebutkan sama sekali. Bahkan jauh sebelum bertemu dengan Lloyd, Anya justru dipanggil sebagai tes subjek 007. Fakta kedua, pengisi suara Anya ternyata bukan anak kecil loh. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa Anya disuarakan oleh anak kecil karena suaranya yang terdengar imut. Namun, siapa sangka ternyata pengisi suara Anya justru wanita dewasa berusia 30-an loh, yang bernama Atsumi Tanezaki. Tanezaki adalah pengisi suara papan atas yang sudah menyuarakan beberapa karakter anak-anak dalam anime. Fakta ketiga, Anya menyukai semua benda yang berhubungan dengan mata-mata. Selain menyukai kacang, Anya punya beberapa benda favorit lain yang cukup nyeleneh jika melihat umurnya. Karena dia senang menonton serial kartun detektif Bondman, dia menyukai semua benda yang berhubungan dengan mata-mata, seperti pistol, dengan peredam, bom, dan yang lainnya. Fakta keempat, pada awalnya, Tatsuya Endo ingin menggambar Anya dengan penampilan yang lebih dewasa, berbeda dengan desain Anya yang sekarang. Alasannya karena karakter Anya sendiri terinspirasi dari Ash Talton, karakter dari manga One Shot karya Endo. Ini terlihat dari tanduk kecil, potongan rambut, dan juga wajah mereka yang tidak terlalu berbeda. Fakta kelima, Anya bukan expert murni loh. Sejak episode pertama, tepatnya saat Anya bertemu dengan Lloyd Fouja, kita langsung diberitahu bahwa dia punya kemampuan khusus untuk membaca pikiran orang lain. Nah, ternyata Anya tidak lahir dengan kemampuan tersebut. Dia baru bisa membaca pikiran setelah menjadi kelinci percobaan dalam sebuah eksperimen yang dijalankan oleh organisasi misterius. Berkat kemampuan ini, Anya berhasil membohongi Lloyd Fouja dan keluar dari panti asuhan.
Sampai sekarang, baik di manga maupun di anime, Lloyd Forger masih belum mengetahui Anya adalah seorang esper. Fakta keenam, Anya takut diabaikan. Meskipun punya kemampuan khusus, Anya tidak selalu disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Buktinya, sebelum bertemu Lloyd, dia selalu dikembalikan oleh keluarga yang mengadopsinya, karena mereka tahu bahwa Anya bisa membaca pikiran. Hal inilah yang akhirnya membuat Anya takut diabaikan oleh Lloyd Forger, terutama saat dia membaca pikiran Lloyd mengenai misi tak langsung yang ditugaskan untuknya. Seringkali Anya berpikir Lloyd akan membuangnya jika dia gagal menjalankan misinya tersebut. Menariknya, motivasi dan kesungguhan Anya untuk menyelesaikan setiap misi rahasia itu justru sering berubah menjadi kekacauan yang merepotkan Lloyd. Fakta ketujuh, kemampuan Anya bisa hilang. Dalam chapter 26 di manga Spy X Family, diungkapkan bahwa kemampuan Anya bisa hilang ketika bulan tidak terlihat. Ketika dia masih menjadi subjek eksperimen, para ilmuwan yang ada di lab menyebutkan bahwa ada sebuah kondisi yang dikenal sebagai eclipsing. Ketika eclipsing ini terjadi, kemampuan membaca pikiran milik Anya akan hilang. Fakta ke-8, ternyata Anya belum bisa mengontrol kemampuannya dengan baik. Bisa membaca pikiran orang lain yang ada di sekitar kita memang terdengar menyenangkan. Tetapi ternyata kemampuan ini bisa menjadi kelemahan jika tidak bisa dikontrol dengan baik. Anya tidak bisa berada di tempat keramaian karena kekuatannya masih belum terkontrol 100%. Sebagai akibatnya, dia akan kebanjiran isi pikiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap kali berada di kerumunan, Anya pasti akan merasa lelah dan pusing. Fakta ke-9, tidak ada yang tahu umur asli Anya. Teman-teman semua tahu bahwa Anya memang seorang bocah dari sifatnya kekanak-kanakan, dan dalam episode pertama, Anya bilang dia berusia 6 tahun. Namun, pernyataan itu masih diragukan kebenarannya. Sebab, ada kemungkinan dia berbohong pada Lloyd soal usianya demi keluar dari panti asuhan. Saat Lloyd bertemu dengan Anya untuk pertama kalinya, dia tidak pernah bertanya soal umur pada Anya. Bahkan, yang dia lakukan hanya berpikir, mungkin Anya belum bisa masuk ke Eden Academy karena penampilannya tidak seperti anak usia 6 tahun. Tapi karena Anya bisa membaca pikiran Lloyd, Anya langsung mengatakan bahwa usianya 6 tahun. Jadi, informasi soal usia Anya yang sebenarnya tidak pernah diberitahukan sama sekali, baik di dalam anime, manga, ataupun website resminya. Bahkan Frankie, informan andalan Lloyd, tidak bisa menemukan catatan soal umur esper kecil ini. Fakta ke-10, boneka kesayangan Anya bernama Chimera. Kalau teman-teman perhatikan, sejak awal Anya selalu ditemani oleh sebuah boneka singa berwarna merah dengan 2 tanduk dan bulu hijau mengitari kepalanya. Ternyata ini adalah boneka kesayangan Anya yang bernama Chimera. Ketika Lloyd membawa Anya keluar dari panti asuhan, saat itu Anya langsung mengambil Chimera dan pergi bersama Lloyd. Selain itu, dia juga mengenalkan bonekanya pada Yor yang baru pindah ke rumah keluarga Forger. Fakta ke-11, Anya memiliki peran yang sangat penting. Anya adalah tokoh dengan peran yang sangat penting untuk penonton dari seri Spy X Family itu sendiri. Alasannya karena dia satu-satunya tokoh yang mengetahui semuanya, dan ini membuatnya menjadi jembatan antara cerita Spy X Family dan penontonnya. Anya tahu bahwa papanya adalah seorang mata-mata dan ibunya adalah seorang pembunuh bayaran. Ya, bisa dibilang berkat kemampuan telepati miliknya, kita juga bisa mengerti banyak hal saat menonton aksi keluarga Forger. Fakta ke-12,
Anjing Anya juga memiliki rahasia loh. Seperti Anya, Bon juga merupakan subjek dari sebuah eksperimen. Bon adalah salah satu bahan percobaan dari eksperimen Project Apple yang diberi nama Subjek 8. Eksperimen ini dilakukan untuk menciptakan hewan yang cerdas dari berbagai spesies. Meskipun eksperimen telah berakhir, penderitaan Bon masih belum berakhir. Setelah Project Apple ditutup, Bon dijual di pasar gelap dan kemudian jatuh ke tangan sebuah organisasi teroris. Di sana, Bon diperlakukan dengan buruk dan dilatih untuk melakukan pengeboman. Beruntung, Bon bertemu dengan keluarga yang mau merawatnya, yaitu keluarga Fojah. Berkat kemampuannya, Bon langsung terhubung dengan Anya. Seolah keduanya sudah terkait satu sama lain. Pertemuan Bon dan Anya juga telah berhasil menyelamatkan Lloyd yang akan terbunuh oleh bom. Seperti Anya, Bon juga mendapatkan kekuatan super, yakni dirinya dapat melihat masa depan. Kemampuan ini ia dapatkan sebagai hasil dari eksperimen kepada tubuhnya. Berkat kemampuannya, Bon sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada keluarga yang akan mengadopsinya. Meskipun Bon telah dijadikan sebagai bahan eksperimen dan disiksa oleh organisasi teroris, hal tersebut tidak membuat Bon menjadi anjing yang jahat. Bon tetap menjadi anjing yang baik terhadap manusia, meskipun dirinya diperlakukan buruk oleh manusia. Bon tetap bersedia menggunakan kemampuannya untuk membantu manusia. Hal ini dibuktikan saat dirinya menyelamatkan seorang anak yang hendak tertimpa papan besar. Tidak hanya itu, Bon juga pernah mengambil kembali sarung tangan kesayangan Anya yang dicuri oleh seekor anjing galak. Nah, udah jadi nih gambarnya. Gimana menurut kalian? Bagus gak nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you in the next video.